wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh tamu Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kembali ke hadirat Allah yang telah memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan menanamkan keistiqomahan dalam hati kita dalam peribadatan. Berdoa kita kepada Allah, semoga akhir hayat kita nanti husnul khotimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Istimewanya kalau kita beribadah subuh, kita dapat dua doa Bapak Ibu. Doa yang diucapkan oleh makhluk yang paling mulia. Satu doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu berlaku sampai akhir zaman bagi orang yang mengajukan. Yang kedua, doa dari malaikat. Doa Nabi untuk umatnya yang melaksanakan ibadah subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di kala subuhnya, di kala paginya. Itu makanya subuh itu disebut dengan subuh mubarakah. Karena Nabi meminta berkah pagi, Pak. Kalau berkah itulah dapat dari subuh sampai matahari terbenam, bahkan sampai subuh besok, hidup kita dalam berkah. Terus yang kedua, doa dari siapa? Doa dari malaikat. Tidak ada bagi seorang mukmin tiap pagi kecuali Allah kirim dua malaikat tiap pagi. Yang pertama, malaikat itu mendoakan dan elok, Pak. Yang kedua, malaikat mintai doaku sesuai dengan amalan awak setelah solat subuh. Doanya malaikat terhadap orang yang bersedekah subuh, malaikat langsung angkat tangan dan berdoa. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, balaslah dengan balasan terbaik apa yang telah dia infakkan. Itu Pak. Infakkan. Izin mendangung Ustaz. Ruangnya dulu ya. Kota aku baru makan. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, beri balasan terbaik atas apa yang dia infakkan. Infak berarti bukan sedekah, Pak. Apa beda infak dan sedekah? Kalau sedekah bisa harta, bisa bukan harta. Tapi kalau infak dah pasti harta. Gitu. Nah, terus lagi intai-intai dia malaikat lalu ketidiang celengan di mukunyo nyo calik sampai pulang. Tiba di rumah indah juga mendoa malaikat kedua. Allahumma a'ti munfikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah dia atas apa yang telah dia tahan. Jadi Bu, kalau lakmu sadiwa, dapat cik, jangan lupa dapat doa malaikat. Pitih Rp1.000 modelnya. Segitu kita mampu dapat doa yang kedua. Ya Pak Ibu, insyaAllah. Kalau begitu Pak, ini tuh nggak akan kosong nanti Pak. Panggung isi itu. Ustaz, ambo sedekah, ambo senyum saja Pak Ustaz. Dah kira-kira tuh. Oh, itu nggak masuk ya Pak. Ya senyum itu nggak kakak tidiang tuh. Tawasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu, bukan kecelengan. Itu baru sedekah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu singkat, anak-anak kita juga akan pesantren Ramadan. Pagi kini kita ingin lihat sedikit rahasia dan strategi ibadah Nabi. Ramadan lah tipih, Pak. Lah sakit tinggalin. Kalau misalnya maksimal itu beribadah, Pak, capek lah tahu, Pak. Ingat,
Wa innamal a'malu li khawatimiha. Allah melihat amal itu di akhirnya, bukan di awalnya. Awal Ramadan kepatang Pak panik pengurus Rasul. Bang kau panik pengurus. Masa di kau sampai sangai. Lababari itu asih hangi ini masa di kau Pak. Pada itu pulang ini sih penuh hati sulit. Makin kau jual, makin lapang masa di nak sikor ya Pak ya. Sikor ini penuh sampai malam tadi Pak. Alhamdulillah. Ada orang yang yang beribadah, ada orang konsisten beribadah. Ini Ramadan baru tinggal ya Pak. Sampai mulai hari ini, lah siswa itu juga. Anda juga manfaatkan hari-hari terakhir kok. Kenapa Allah letakkan di akhir? Itulah penentuan. Lailatul Qadar di awal atau di akhir? Di akhir. Karena yang Allah nilai itu bagian akhir Pak. Awalnya startnya buruk Pak Ustaz, leo-leonya. Start mesinnya diesel, lama panennya. Ya. Tapi sesi terakhir kok, tolong pastikan Pak. Jangan ada yang siu-siu. Nah, untuk mengoptimalkan sisa waktu Ramadan yang tersisa, mari kita lihat rahasia dan strategi ibadah Nabi Pak. Siapa ibadahnya yang terbaik di muka bumi Pak? Nabi Muhammad. Siapa contoh yang kita jadikan suri untuk beribadah? Nabi Muhammad. Atas dasar itu sempurna kemuliaan beliau. Makbul ibadahnya, mustajab doanya. Kenapa? Nabi beribadah itu berstrategi Pak. Dan itu rahasia. Kata Nabi, khudhu minal a'mali ma tutikuna. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Syarah Syama'il Muhammadiyah ketika membongkar rahasia ibadah Nabi. Apa kata Nabi? Pilihlah, ambillah dari sedemikian banyak ibadah mana yang kamu mampu mengerjakannya. Ini rahasia pertama Pak Ji. Beribadah itu sesuaikan dengan kemampuan. Beribadah itu tidak boleh dipaksakan. Lalu kata dia, wah isi langsung 1 juta. Sebulan pertama dia buka 1 juta isi hutang duit. Kemampuannya 10.000. Roma yang pakai 3 lalu Pak. Tak boleh. Security gajinya UMR. Berapa mampu serta subuh? 2.000. Itu lagi. Direksi gaji 100 juta. Berapa kemampuan tiap pagi? 50 isi. Izin Pak. Nyo mampu, bukan ringan. Nah, beda gua. Ringan itu berlaku umum. Tapi kalau mampu itu kondisional, relatif. Yang mau mampu, dia ibu belum tentu mampu. Yang bapak mampu, dia belum tentu mampu. Nah itu dia. Itu rahasia ibadah Nabi Pak. Sholat misalnya, yang mampu Pak. Sekarang, ambo mampu 2 rakaat dari malam sampai subuh. Tahu Pak Ustaz, lakukan. Ibadah puasa contohnya Pak. Iku ibadah puasa kok Pak dipaksakan ya Allah. Tidak sesuai kemampuan. Ada 3 kondisi kita berpuasa Pak. Pasti awak salah satunya. Kondisi pertama, orang yang sehat tidak safar. Nyo sehat, stay di siko. Terhadap orang itu tidak ada pilihan. Wajib puasa, badoso kalau ditinggalkan. Kenapa? Kondisinya mampu. Kedua, orang yang safar dan orang yang sakit. Nyo melakukan perjalanan jauh atau nyo sakit. Terhadap itu berubah hukum Pak. Dapat keringanan rukshoh namanya. Bolehnya puasa, bolehnya tidak puasa. Jadi perjalanannya Pak, perjalanannya lah membolehkan dia untuk kasar dan jamak misalnya. Lu sakitnya mah, tidak sembarang sakit, saudara Pak. Kalau dulu orang bapi tua, lain sakit, saya sakit boleh tidak puasa deh. Ibu-ibu memasang jilbab, itu tertusuk ujung jari dari ujung pintu, sakit tidak? Sakit, boleh buka langsung. Itu sembarang saya begitu. Bapak keluar rumah tertaruh. Oh, tantuk ke kilo. Sakit tak? Sakit Pak Ustaz. Langsung buka sekali. Tak tak itu. Sakit yang mengancam jiwa kalau ditaruh puasa. Boleh memilih Bapak.
Yang ketiga kondisinya, orang tua renta yang tidak mungkin muda, orang sakit yang divonis tidak mungkin sembuh. Terhadap orang itu terangkat kewajiban puasa. Kalau orang safar dan sakit sementara tadi, inyo boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha bila nyolah sehat dan bila nyolah mungkin. Untuk orang gaib tidak mungkin mudah, untuk orang sakit tidak mungkin sembuh kok. Tidak ada korjam pasurnya Pak. Nyo cukup bayar fidyah. Kok bisa berubah-ubah? Ustaz, itulah beribadah sesuai kemampuan Pak. Solat mampu berdiri dan diterima solat duduk Pak. Tak talak berdiri Ustaz, duduk boleh. Tak talak duduk Pak dulu. Kalau berbaring jangan lo. Kalau sembahyang lo berbaring boleh. Nah, itu makanya Pak dalam surah kedua ayat 286 bunyi firman Allah, la yukallifullahu nafsan. Itu dia. Izin Pak, ayat itu agak salah pampik banyak tepatan di waktu musibah. Nyobunuan ada orang untuk membujuk hati saudaranya yang kena musibah. Bu, sabar ya Bu. Ibu diuji di Allah, pasti Ibu mampu menerimanya. Kalau nggak mampu, Ibu akan diuji di Allah. Itu ayat terus. Enggak. Besok meninggal Ibu kok. Mampu kita. Enggak Pak. Ada orang mati di musibah. Ya enggak. Bukan untuk itu. Itu ayat itu untuk ibadah Pak. Allah bertoleransi dalam ketaatan, tidak bertoleransi dalam kemaksiatan. Itu maknanya. Jadi itu sesuaikan. Jangan sampai Pak beribadah kok tapaso dekyo. Sudah tu ala panik sele. Tapi tidak senamuh ngajon. Sekali baca Quran nyobain 5 juz Pak. Itulah yo 5 juz. Besok pun tidak Al-Quran kau trauma aja. Taluk tanya. Tak boleh. Bahagia itu Pak. Dilanjutkan hadis, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, ya Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan menerima ibadah awak sampai awak yang bosan mengajuannya. Betul tak tuh Pak? Allah menerima standby 24 jam dan bosan tuh awak. Orang yang tak masuk bosannya Pak. Itu yang pertama rasio ibadah Nabi. Sesuaikan dengan kemampuan. Tapi jangan pilih ringan Pak. Kalau lu cek peristiwa Pak, menarik loh bilang di masyarakat Pak mengenai mulai puasa contohnya Pak. Hitung-hitung Pak setidaknya ada 5 orang mulai puasa di Minang Pak, di Padang Pak. Ada nalah mulai puasa tanggal 5 balik Februari Pak. Awak lu mengamangnya lah sudah boleh. Kabar itu kelompok tarekat Naksabandia. Lalu mulai tarawih Pak. Bertanya Pak kok bisa mulai itu kecek guru kami. Gurunya lah mujtahid dah. Mujtahid itu Pak kok. Mujtahid itu ulama yang diberi kapasitas berijtihad. Itu rangka keilmuannya tidak main-main. Hafaz Quran 30 juz. Hafaz hadis sekian ribu. Ilmu mantik, badik, ma'ani, balaghah. Ilmu nahwu, saraf. Ilmu usul fikih, ilmu fikih, macam-macam ilmunya Pak. Tapi hanya titel mujtahid, bolehnya berijtihad, barunya putuskan. Kok indah, boleh. Ada yang puasa tanggal 7 balik, Muhammadiyah. Kita barang siapa Pak? 7 balik, 8 balik. Nah, itu beda tuh Pak. 7 balik itu dia wujud hilal, adanya hilal. Ada itu lah nampak. Bisa jadi alun. Masih bahlul. Lagi Pak, mana nampak tadi ini lah doa Pak, nampak. Nah, itu Muhammadiyah. Wujudnya baca. Pemerintah tanggal 9-8 balik. Ada pemerintah melihat hilal, ru'yatul hilal, mencari hilal. Kalau yang nampak lah pasti ya. Aduh. Malah nampak ya. Yang ada belum tentu nampak. Nah itu Pak dinamikanya. Itu tanggal 8 balik pemerintah. Aduh tanggal 20 mulai Pak. Di mana tuh? Nggak usah di Padang itu. Yang kian tanggal 20 guru pesantren Pak kami menginduk ke satu pesantren di Kota Padang.
Tanggal 20 ya, iya. Gurunya tuh Rima tamatnya, ya tamat-tamat ngaji surau sini Pak. Nah, aduh, kan santiang Pak. Lah tanggal 21 lah 5 hari sampai hari ya poso hanya pe kalawi baru pe menjadi bulan. Nah poso alun bak alun kecak ungku alun boleh poso lah jadi bulan. Ah namanya saya kali kalawi jadi bulan. Malah seorang 7 bulan apa ini. Awalnya mulai masuk. Unang paling padi, kurang sesuai dengan jiwa. Kurang nama cari ringan Pak. Siapa tuh nyuintai siapa nang paling terakhir mulai puasa. Ah nyoreng dia di sana. Ah beko tibori rayo. Ah tuh nyon. Siapa nang bilang dulu ini satu di sini. Ah itu main manang kan namanya. Anak tak itu bukan diinginkan dalam agama apa. Jadi mampu dengan ringan itu berbeda. Baik. Yang kedua, rupanya apa ya? Strategi ibadah Nabi itu hanya 2 saja. Cik sesuai kemampuan. Yang kedua, wa ahabus salati ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tuwima alaihi wa in qallat. Artinya, Nabi mengambil satu contoh ibadah tiang agama, solat. Solat yang paling dicintai oleh Nabi adalah solat yang dikerjakan terus menerus walaupun solat itu sedikit. Nah, ini dia. Jadi rahasia kedua, Nabi beribadah istimror, istiqomah, mudawamah, berkekalan. Nabi tidak beribadah nyanyi eci ayam loh Pak. Rasionya. Siapa orang yang bisa terus-menerus mengerjakan ibadah? Orang yang tadi tidak tapaso. Kalau yang mampu, pastinya tahu. Tapi kalau yang tidak mampu, berhentinya Pak. Nah, jadi mampu kok Pak sejalan dengan terus-menerus kok. Nah, buat yang dah mau tua sejak memulai ke Mas Haji, tak pernah lupa wajah beliau. Ya Pak? Sejak dulu sampai kini itu ada mantan wali kota dulu ya Pak ya. Kayak kumbuah ya Pak ya, almarhum meninggal ya. Buat tahu tadi Pak. Bu ya jarang kemari, tak terlalu cocok. Tapi wajah-wajah yang spesial tuh ini ya Pak. Tahu ya Pak ada boleh Mas Haji. Itu yang dicintai Nabi. Ibadah yang istiqomah. Itu makanya Pak kini banyak pakai Ramadan galau Pak. Siapa pakai Ramadan dulu? Tiba Ramadan, oh berubah setelan sekali. Mohon maaf ya Pak. Oh, pakai gamis lainnya, pakai ala gitu. Lu nazan nila tiba di Nusaji. Hah? Ya langsung masuk ke serugo di suaknya. Ah, barang kek Ramadan ni barang kek bos sekali. Dah sih kau coba kau saji leh. Bironya kau saji leh. Musim kurban lah kau lagi. Nah itu. Itu tidak boleh. Baca Quran barawak sanggup sehari Bu. 1 juz. Boleh. One day 1 juz. Tiap hari kerjakan. Itu yang dicintai. Tak kalau ada Ustaz 1 lembar tiba balik. Alhamdulillah. Tak sanggup dapat Ustaz 1 halaman. Masya Allah. Taruh. Ustaz awak sibuk Pak Ustaz. Kerja banyak. Itu lah. Seayat seharinya Pak Ustaz. Mantap. Tapi taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Tahu Pak. Kok tambah aja nih? Nah, begitu. Sampai keistimewaannya Pak. Aku penutup kaji. Orang yang sholat dicontohkan oleh Nabi dalam bentuk ibadah sholat. Keseluruhan orang yang beribadah istiqomah. Dia sampai kemuliaan ya Allah Pak. Dipastikan sampai kau dimilikinya Pak. Hadiah dari Allah. Pertama, ibadahku banyak leke-leke Pak. Ada ibadah yang dibenci ya Allah. Berdosa di ibadahnya. Yo, Ustaz, yo. Sholat umat tadi yang sama imamnya kok. Itu tidak sama nilai di muka Allah Pak. Sholat kok 5 levelnya. Yang paling rendah itu sholatnya dihitung maksiat. Lah sholatnya mau nyoba dosa Pak. Jadi orang nak memperhatikan syarat dan rukun sholat. Syaratnya kok wudhu nggak betul, aurat terbuka. Ibu keluar salah rambut ibu. Tuh aku ibu menjadi taklim mengunjungi adik dulu. Terbuka aurat kok mengangu bagian bawah doang. Haram sholat. Karena menutupi aurat itu syarat. Itu contoh sholat maksiat Pak. Yang laki-laki begitu juga. Wah sudah mencat rumah, menempel cat itu ke kulit. Kulit itu aku tahu tuh langsung saya tak pakai kiki dulu, tak sampai dia ke kulit. Tak sah wudhu. Nyobain sholat, haram sholatnya, badosonya nyoba.
Nah, itu contoh. Ada soal ibadat yang biasa sosial Allahnya. Tak menarik dari Allah. Aduh, yang Allah cinta ke ibadat itu, Pak. Angkik cepet ke Allah bawa kemari. Harum di muka malaikat dan pan lagi. Itu, Pak. Nah, ibadah mana yang paling dicintai dari Allah? Aisyah mengecekkan. Ahabul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan dari sekian banyak yang kita kerajukan, yang paling dicintai Allah, yang dikerajuan tarik manawi, walaupun sangene. Awak rutin salat subuh, Ustaz. Terus, bawa serakah subuh tiap hari. Biarlah 2.000, Pak, tapi taruh, Pak. Dan sekali serakah 1.000. Kau banyak lah. Wah, rapel, Ustaz. Tak ada istilah rapel lebih ibadah. Ini gaji PNS, bisa ada rapel. Ibadah, ada rapel. Ada orang nitip kamu lupa. Ustaz, kamu ke pulang kampung. Di kampung jauh dari Musaji. Aku seminggu lah jalan ke Rayu. Tak titip ke Ustaz. Kamu 5.000 salat tiap pagi, Pak Ustaz. Kayak rumah cuma kamu lo. Yo yakin kamu Ustaz dari subuh dari Musaji. Ustaz, tak tolong cik. Jangan Ustaz rapel wah. Jangan Ustaz lagian saya dari pertama itu sadue. Habis itu pasalnya kamu Pak. Sadue kamu orangnya. Ada di coba 5.000 sehari masukan warisan. Itu. Ya, Bu, ya. Jadi kalau begitu Ibu lakukan, dicintai amalku. Hasilnya. Zikir, zikir Pak. Rajokan. Ada zikir istimewa aja Pak. Yang tertulis di dinding Ka'bah. Kan berkiswah Ka'bah warna hitam ya. Itu kan ada yang model koko kan. Model lopinya. Itu ada bacanya itu Pak. Mudah-mudahan yang lagi membaca itu tiap sebentar ke tanah suci ya. Ya Dayyan, Ya Manan. Itu nama sifat Allah Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah. Itu bacanya Pak. Abu rutin itu membaca. Saya nama. Nah, yang kedua Pak, aku istimewanya dong. Orang kalau tidak beribadah, tidak berpahala, betul? Tidak ada paun, tidak ada kaki, tidak ada usaha, tidak ada rezeki. Ya Bu? Ini mungkin terima upah kalau tidak kerja. Tidak. Tapi ada ibadah. Orangnya tidak mengerajukan, tapi pahalanya lagi repek ada Allah Pak. Aku dasar dulu. Siapa orang yang istiqomah melakukan suatu amal, bila berhentinya mengerjakan amal itu, Allah tetap kirim pahalanya sama. Asalnya berhenti. Mungkin sakit Pak. Ketika sehat, rajin baca Quran one day one juz. Saat sakit, tidak taluk baca Al-Quran yang akan membaca. Barang sakit, 5 hari. 5 hari itu Allah kirim pahala baca Quran ke nyutari Pak. Walaupun dia tidak baca Quran. Itu Pak Ustaz, karena ketika sehatnya rutin ngerajuan. Itu istimewa luar biasa Pak. Contoh awak safar. Safar itu lain melaksanakan sholat sunat rawatib juga. Enggak. Yang soleh mana Pak? Sudah awak qasar zuhur asar tu baiklah sholat sunat 2 rakaat. Kau sholat sunat aku rawatib Pak Ustaz. Kok kerajuan juga? Kecik Nabi kan siapa mengerjakan 2 rakaat sunat rawatib dijamin surga. Iyo, bilo. Ketika mungkin, ketika safar, jadi kerajuan. Kok itu? Allah tetap kirim pahala sholat sunat rawatib itu kawat. Nah itu dia. Ya Bu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia yang ditakuti setan. Kecik Nabi nampak setan. Kalau setan nampak beliau lari setan makanya. Siapa? Umar bin Khattab, khalifah kedua. Pertanyaannya Pak, hanya seorang Umar bin Khattab kah yang ditakuti setan? Awak yang di masjid kok, Ikhwanul Muslimin kok, tidak ada potensi ditakuti setan? Seperti Umar? Lain Pak, tidak seorang Umar sih ditakuti setan loh. Awak kok bisa juga? Kapan itu Pak? Ternyata Iblis pernah mengaku, mama aku takut ke Umar. Kata Iblis, kami takut ke Umar itu karena istiqomah memisahkan yang hak dengan yang batil. Percuma kami menggodanya, sio-sio saya. No. Jadi bagi orang yang istiqomah melakukan amal, tidak menyasak setan kayaknya Pak. Pak yang menggoda, kami ingin nilai awak bicik setan. Itu Pak. Tapi kalau orang yang cik ayam di mana Pak? Itulah yang reputasi setan.
Mungkin awal-awal Ramadan setan galak-galak di luar masjid itu tadi kan setan. Tapi kalau antaranya ngesol kan, tinggal itu tadi. Kan setan nggak tahu. Nah, jadi Pak, ibadah yang tidak tergoda setan itu ibadah yang istiqomah. Barana kepain ekonomi disaku tetap 2000. Ya udah ada setan. Tidak bisa. Mailah setan ke orang yang istiqomah tuh Pak. Nah itu. Terakhir, saya mendapat laporan amalan subuhku dari malaikat. Tidak. Amalan waktu dilaporkan Pak nanti satu ketikanya Pak. Di dunia tidak mungkin. Di kuburan tidak mungkin. Amalan itu dilaporkan nanti di akhirat. Wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Di hari itu seluruh manusia bertekuk lutut di hadapan Allah. Tiuk-tiuk manusia mendapatkan buku catatan amal dan seluruh amal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana momen itu? Di akhirat. Lah mulai. Wah, penasaran Pak Ustaz, ingin tahu nah kalau diterima ibadah waktu tidak, tapi tidak indikatornya. Nah, itu dia. Ternyata Pak, ibadah itu bisa awak pantau Pak, diterima atau ditolak. Baca caranya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, as-sawbul hasanati al-hasanatu ba'duha. Ciri-ciri ibadah yang diterima Allah, apabila ibadah sekarang kita kerjakan, balasannya dari Allah, kita mampu mengerjakan ibadah berikutnya, itu pertanda ibadah pertama diterima Allah. Sholat subuh, itu nanti duha, itu nanti zuhur. Itu pertanda subuh diterima Allah. Bila berurutan berangkaian kebaikan demi kebaikan, pertanda kebaikan yang pertama diterima Allah. Tapi kini puasa, bisa tidak puasa dah. Tadi nyobain makan siang, parak siang, makan parak siang. Besoknya makan siang di parak lain. Ini tipis bedanya kan? Makan siang cek, makan parak siang cek, makan siang di parak cek. Itu kan baru. Dan pertama ragu diterima Allah. Sebab al-jaza'u sayyi'ati sayyi'atu ba'duha. Balasan atas kejahatan beruntut dengan kejahatan berikutnya. Ini kalau orang sudah maksiat Pak, pasti maksiat sudah tulis. Begitu. Jadi salah satu indikator ibadah awak diterima Allah, awak rutin mengerjakan ibadah itu Pak. Nah, itu tanda ibadah awak diterima Allah. Jadi Bapak Ibu, kita simpulkan ternyata strategi dan rahasia ibadah Nabi hanya dua saja. Pertama, lakukan sesuai kemampuan. Yang kedua, laksanakan terus-menerus, jangan berhenti sampai yang mau keluar badan. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.